Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita kepada jalan kebenaran dan kita diselamatkan hingga nyampe surga. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap kepada Allah sekiranya masuk surga langsung tanpa hisab. Jangan masuk neraka dulu. Kita pengennya langsung. Insya Allah pemahaman tentang Al-Quran, terus hafalan tentang Al-Quran, mudah-mudahan membuat kita masuk surganya langsung, dapat syafaat dari Al-Quran ya lewat Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam kita surahkan kepada Nabi tercinta yang telah membimbing kita kepada jalan kebenaran, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita masuk kepada Al-Quran adalah risalah yang sempurna. Risalah yang sempurna atau risalatun kamilatun, risalah yang sempurna. 5 ada. Kenapa? Karena Al-Quran 2 hidayatul khaliq, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dari pencipta. Jadi pembimbing untuk supaya manusia selamat kepada kehidupan akhirat. Hidayatul khaliq. Di Islamil al-khalaq, untuk memperbaiki manusia. Itu Al-Quran. Karena ada orang yang bertanya, kenapa kita butuh Al-Quran? Karena Al-Quran buku panduan. Kalau kita membeli DVD atau kita membeli mobil, pasti itu ada buku panduannya. Supaya mobil nggak gampang rusak, ganti oli 1000 kilo dan lain sebagainya, tergantung pabriknya. Manusia pabriknya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sekaligus menurunkan buku panduannya, atau bahasa kerennya manual book bahasa Inggrisnya. Ya, dalam surat Al-Baqarah yang kita sudah pada hafal di ayat pertama, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fihi. Alif Lam Mim hanya Allah yang tahu artinya. Ya, kalau Alif Lam Mim, Tosin, Mim dan lain sebagainya itu hanya Allah yang tahu artinya. Dzalikal kitab itu adalah Al-Quran, Alkitab. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan. Tidak ada pertentangan, tidak ada kesalahan. Al-Quran sumber sempurna yang dari segala sisinya semuanya mukjizat. Kata-katanya, terus uslubnya, gaya bahasa, keindahan membaca Al-Quran, dari semua nada semuanya nikmat. Itu salah satu mukjizat Al-Quran. Maka dia disebut risalah yang sempurna. Kita itu bangga sekali mempunyai kitab Al-Quran. Bangga sekali. Karena Al-Quran merupakan risalah yang sempurna. Al-Quran merupakan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak menikmati Al-Quran, rugi sekali. Karena Al-Quran adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, li islahil al-khalaq, untuk memperbaiki kehidupan manusia. Jadi kalau ada manusia yang hidupnya rusak, sudah jelas tidak kembali kepada Al-Quran. Hatinya galau, contoh, ya karena tidak kembali ke Al-Quran. Rumah tangga berantem terus karena tidak kembali kepada Al-Quran. Kalau kembali kepada Al-Quran, seorang suami itu harus menghargai istrinya karena menyusui anaknya selama 2 tahun, hamil selama 9 bulan. Seperti itu. Itu karena tahu dari Al-Quran. Kita kalau tidak tahu Al-Quran juga paling berantem terus, susun terus dan lain sebagainya. Maka di sini Al-Quran dijelaskan risalatun kamilatun, risalah yang sangat sempurna. Syariatus samai li ahli ardh, syariat langit.
Kita tahu Al-Quran awalnya turun di langit yang pertama, syariat langit. Li ahlil ard, untuk penduduk bumi. Dan turunnya adalah bertahap. Nabinya, nabi yang paling sempurna, yaitu Sayyidul Anbiya ala wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikatnya juga Sayyidul Malaikat, pemimpin para malaikat. Dan kitab Al-Quran juga Sayyidul Kutub, kitab yang penyempurna kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Maka ada yang berkata, Ustaz, Nabi Isa katanya turun di akhir zaman, menjelang hari kiamat, ciri-ciri kiamat besar. Berarti Nabi Isa Nabi terakhir dong. Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Nabi Isa turun di akhir zaman untuk menggunakan syariat Al-Quran. Nabi Isa ngikut menjadi umat Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Isa membawa syariat baru. Dan Nabi Isa akan menjelaskan kepada para pengikutnya yang beragama Kristen, akan menjelaskan bahwa Nabi Isa tidak pernah mengaku jadi Tuhan. Tidak pernah. Dalam surat As-Saff, ya Bani Israel, hai anak Israel, anak-anak Yakub, ini Rasulullah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jadi Nabi Isa tidak pernah mengaku jadi Tuhan, ataupun jadi anak Tuhan, tidak pernah. Itu awalnya karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Jadi ada yang meninggal dunia dari kalangan umat Nabi Isa. Dan orang yang meninggal itu saudara satu-satunya. Dan dia memohon kepada Nabi Isa agar menghidupkan saudara yang sudah mati tersebut. Sehingga ada penjelasan dalam surat Ali Imran, wa uhil mauta biidillah. Dan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati biidillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang bilang begitu Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati itu bilang, wah ini jelmaan Tuhan. Nah, waktu itu ada yang ngomong seperti itu. Wah ini anak Tuhan nih, pantas disebut anak Tuhan karena bisa menghidupkan orang mati. Makanya baru ada permulaan anak Tuhan. Padahal Nabi Isa tidak pernah mengaku jadi anak Tuhan atau jadi Tuhan. Nabi Isa turun di akhir zaman itu untuk mengatakan bahwa saya adalah utusan Allah, untuk membuktikan bahwa Nabi Isa tidak pernah mengaku. Oke. Berikutnya adalah Al-Quran juga At-Tasri Al-Am Al-Khalid, aturan selamanya. Aturan selamanya sampai akhir zaman. Maka Al-Quran akan nyetel tahun 2010, 2020, 2030, mungkin tahun 3000, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Al-Quran akan terus nyetel, akan terus eksis. Dalam surat Ibrahim dijelaskan, perumpamaan kalimat yang baik adalah seperti pohon yang akarnya menjulang ke bawah, wafaruha bis sama, cabang-cabangnya sampai menjulang ke langit dan tidak akan roboh. Itu adalah permisalan Al-Quran itu seperti itu, tidak akan pernah roboh. Maka dia At-Tasri Al-Am Al-Khalid, aturan yang umum yang selamanya. Itu Al-Quran. Masya Allah. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Fi umuri dinihim wa dunyahum. Di dalam aturan-aturan agama dan juga aturan-aturan dunia, semuanya harus pakai Al-Quran. Ekonomi, al-iqtisadi, hukum-hukum ekonomi harus pakai Al-Quran. Maka Al-Quran membahas tentang ekonomi. Kalau hutang itu dicatat. Banyak orang berantem gara-gara hutang tidak dicatat. Ya kan? Paling enggak naruh barang jaminan minimal. Karena Nabi Muhammad itu ketika meninggal masih punya hutang pakaian
perang, menggadaikan pakaian perang kepada Yahudi, tapi pakaian perang itu jumlahnya lebih mahal daripada jumlah hutang. Jadi kalau kita mau gadain barang, paling enggak barang kita ini lebih mahal. Misalkan ini harganya 100.000 jam tangan, ya kita minjemnya 50.000 aja gitu. Jangan sampai ini barang harga 100.000, minjemnya 200.000, nggak sebanding. Artinya ketika meninggal dunia pun ini sudah beres urusan hutang, karena barang di atas harga hutang tadi. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudun. Kalau kamu dalam keadaan perjalanan, kamu minjem uang, terus orang itu pengen minta kepercayaan karena belum percaya dengan kita, maka taruhlah barang jaminan. Sehingga barang jaminan itu ketika kita tidak bisa bayar, maka kita hilang barang jaminannya. Jangan sampai gak ada barang, harga 100.000 minjemnya 200.000. Itu ngatur gak kira-kira Al-Quran tentang ekonomi? Ngatur. Al-Quran juga mengatur apa bedanya riba dengan pinjam meminjam atau jual beli. Dalam surat Al-Baqarah, alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Karena mereka berkata riba itu sama kayak jual beli. Jual beli kan lebih juga. Saya beli barang 10.000, saya jual 15.000. Kan lebih juga tuh, riba juga. Mereka berkata seperti itu. Jual beli sama riba itu sama. Ada perbedaan antara riba dengan jual beli. Kalau riba itu uang yang tidak bisa lebih. Kalau uang kan nilainya segitu, 1.000 ya 1.000. Nggak bisa pinjemin 1.000 kamu balik 1.500 ya. 1.000 ya tetap 1.000. Tapi kalau barang kadang 2.000, kadang 3.000, itu bedanya. Makanya Allah mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Harus ada aturan lain. Kalau kita jangan ditabrak semuanya, kredit segala sesuatu, walaupun memang masih khilafiyah, mayoritas banyak juga yang mengatakan haram. Ya jangan ditabrak semuanya, minjem uang riba dan sebagainya. Atau taruhlah di luar dari perbedaan pendapat, kita bisa lihat kehidupan orang yang hutang yang riba itu, dia hidupnya tenang atau enggak, atau gelisah atau enggak, was-was atau enggak. Kalau dia hidupnya was-was terus, berarti itu kemungkinannya riba, karena memang di situ dia tidak dapat berdiri, ya takhabbatu syaitan minal mas. Mereka seperti sempoyongan jalan orang yang memakan harta itu. Nauzubillah. Kita lihat orang yang minjem hutang uang riba itu gimana hidupnya? Kalau banyak was-wasnya, gelisah, itu bisa jadi kemungkinan besar itu riba. Nah itu hukum ekonomi ya, dalam Al-Quran juga dijelaskan. Lalu berikutnya adalah Al-Quran juga mengatur asiasa, politik. Jangan sampai kita mudah ngomong janji. Jangan sampai kita mudah ngomong insya Allah. Dalam surat Al-Kahfi juga dijelaskan. Jangan mengatakan pasti besok saya kerjakan. Itu terlarang. Innal ahdi kana mas'ula dalam surat Al-Maidah. Karena setiap janji kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka jangan mudah ngomong insya Allah. Insya Allah, ya kan? Apalagi demi Allah. Demi Allah, semua itu akan menjadi pertanggungjawaban. Makanya hutang itu satu hal yang boleh, mubah. Hanya banyak madorotnya kalau orang itu selalu meleset janjinya. Entar, kapan bayar? Tar, enggak? Kapan bayar? Tar, enggak? Jadi janji-janji terus akhirnya. Nah itu akhirnya dia akan banyak. Belum lagi hutang sama Allah kan, janji akan dapat pertanggungjawaban. Karena kita itu kalau udah pegang duit juga beda lagi kan. Tadinya mau bayar hutang, pas pegang duit lupa lagi. Masya Allah. Makanya kalau kita ada orang yang punya hutang sama kita, nilainya nggak gede-gede amat, udahlah ikhlasin aja. Surat Al-Baqarah. Wa in kana dzu musratin fa nadhiratun ila maisarah.
Kalau orang yang punya hutang itu dalam keadaan susah, tunggulah sampai berkelapangan. Tunggu surat ikhwan nadhiratul ila maisarah, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau disedekahkan lebih baik. Allah akan menggantikan yang lebih baik. Setelah itu jangan hutang-hutangan lagi. Kalau memang orangnya susah bayar. Kalau orang susah bayar itu penyakit juga. Kitanya juga nggak enak ketemuan, dianya juga tersinggung. Akhirnya kita nanya kabar, dia nggak jawab. Macam-macam itu penyakit hutang. Makanya nanti ke depannya udah kamu nggak usah hutang-hutang, saya kasih aja 50.000 misalnya atau 100.000. Karena banyak orang yang banyak hutang tapi nggak terbiasa pengen bayar. Kasihan orang-orang seperti itu. Apalagi di akhirat. Nanti amal-amalannya jadi dikasihkan kepada yang punya hutang, kan kasihan. Udah amalnya sedikit, ya kan? Dia punya hutang sama kita, amal baiknya buat kita lagi nanti di hari akhirat. Kan kasihan. Dia kan saudara kita juga. Jadi kalau ada hutang yang nggak begitu besar, udah ikhlasin aja. Kedepannya jangan hutang-hutangan lagi kalau orangnya susah bayar. Seperti itu ya. Oke, baik. Berikutnya adalah di antara ciri-ciri Al-Quran adalah merupakan risalah kamilah. Apa tadi? Syariat yang sempurna. Ada contoh. Siapa yang akan menjadi contoh kita untuk menjalankan risalah yang sempurna ini? Kita akan membahas keagungan sahabat-sahabat Nabi. Siapa? Sahabat-sahabat Nabi yang dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim. Allah memuji mereka di surat At-Taubah, minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin dan kalangan ansor. Muhajirin itu orang-orang yang hijrah dari Makkah menuju Madinah. Ansor itu penolong. Jadi yang dari Madinah ditolong sama orang-orang Ansor. Minal muhajirina wal ansor. Mereka sudah dapat pujian dari Allah, sudah dapat gelar radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhoinya dan mereka juga diridhoi oleh Allah. Terutama situna minas sahabat, 60 sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Tidak termasuk yang 4 ya. Kalau yang 4 itu Abu Bakar, siapa lagi? Umar, Utsman dan Ali. Plus 60 sahabat utama. Jadi totalnya 64 sahabat utama minal muhajirina wal ansor. Dari kalangan muhajirin dan kalangan ansor. Apa titel mereka? Radhiyallahu anhum wa radu an, dalam surat At-Taubah. Dan surat At-Taubah juga menjelaskan di ayat ke-100, innallaha ashtara minal mu'minina wa, Allah sudah membeli orang-orang beriman tadi, sahabat-sahabat tadi, bi anna lahumul jannah, dengan surga. Masya Allah. Allah sudah membeli dengan surga. Jadi surga dijelaskan dalam Al-Quran. Ini sebelum masuk ke juhudu as-sahabah, kesungguhan sahabat di dalam mengejar surga. Fi dukhulil jannah, di dalam mengejar surga. Kita lihat dalam Al-Quran selalu berdampingan antara surga dan kemenangan. Masya Allah. Kita di dunia sekarang sedang berperang. Kemenangan terbesar adalah surga. Surga barang mahal. Bukan barang yang kita santai-santai gitu. Kita nyumbang sekadarnya gitu, enggak, bukan seperti itu. Surga barang mahal. Dalam surat Al-Hasr, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama penduduk surga dengan penduduk neraka. Ashabul jannah humul faizun. Penduduk surga mereka adalah orang-orang sukses. Mereka adalah pemenang. Selalu digambarkan surga menang. Surga menang. Silakan lihat di Al-Quran. Lihat dalam surat An-Naba. Innal muttaqina mafazah. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang menang. Mereka adalah orang-orang penduduk surga. Maka orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang pemenang. Orang-orang sukses.
Masalahnya kalau yang namanya pemenang, kira-kira habis perang atau enggak? Habis berjuang atau habis tidur-tiduran? Yang namanya pemenang habis berjuang. Sahabat-sahabat Nabi, ciri yang pertama dalam surat Al-An'am ayat 24, di dalam mengejar surga, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang beriman, penuhilah panggilan-panggilan Allah. Masya Allah, mereka itu kalau disuruh perang langsung maju nomor satu. Kita kalau disuruh sedekah misal paling belakang. Sholat berjamaah paling belakang, dakwah paling belakang, benar nggak? Sahabat-sahabat Nabi keseriusannya fidukhulil jannah, untuk mengejar surga. Mereka ketika disuruh perang langsung di barisan yang pertama. Abu Bakar mensodakokan semua hartanya. Umar nisful mal, setengah harta. Utsman ratusan onta. Abdurrahman bin Auf, semua untuk berjuang ke agama. Kita sisa-sisa. Loh, padahal pengen surga tapi sisa-sisa. Ngaji sisa-sisa, benar ya? Nanti aja lah baca Al-Baqarahnya kalau ada sisa waktu. Belajar ke pesantren Qur'an Qurani itu juga kalau ada waktu luang. Kalau enggak sih nggak bisa. Betul. Untuk jihad dibutuhkan kesungguhan. Makanya dalam surat ayat di Al-Baqarah atau juga ada, selalu kesungguhan itu dibarengi dengan hijrah, mau berubah. Jihad atau berkata yang namanya jihad sungguh-sungguh itu segala-galanya. Orang musyrik, kafir, orang Yahudi sungguh-sungguh loh untuk menghancurkan Islam. Bayangkan mereka menyumbangkan banyak harta, kita nggak imbang. Perang dengan Yahudi kita nggak imbang, tidak imbang. Padahal dalam Al-Quran selalu ada kata-kata dalam tafsir, minaz zulumati ilan nur. Nur mufrad, cahaya satu, zulumat jamak. Jamak dari kata zulmu, kegelapan. Zulumat, kegelapan. Karena kegelapan banyak banget. Ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada Yahudi, ada Nasrani, ada kafir, ada musyrik, banyak banget. Nur, iman cuma satu. Pertarungannya kita nggak imbang. Dulu sahabat-sahabat Nabi semua harta sumbangkan, baik waktu maupun harta. Makanya mereka pantas dapat surga, pantas. Oh, kalau kita mau alam ngaca aja dulu. Pantas nggak kita langsung masuk surga? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Ente kamu yakin masuk surga? Ini bahasanya begitu. Am hasibtum. Apakah kamu kira yakin masuk surga? Yakin nih? Jangan tahu sih, nggak yakin kamu. Antar kulul jannah, masuk surga, walamma ya'lamillahu alladziina jahadu. Sementara kamu kan sungguh-sungguh aja belum. Menyumbangkan harta aja belum. Dihina sama orang aja belum. Ngajakin orang aja belum. Benar? Banyak belumnya. Maka sangat wajar kalau kita dari sisi Allah yang Maha Adil, kalau kita nyemplung dulu ke neraka misal, itu logikanya juga menerima, karena memang belum sungguh-sungguh. Wajar. Sahabat-sahabat Nabi, ada yang bernama sahabat Hanzalah, padahal baru nikah, belum bulan madu, disuruh perang langsung bangkit. Belum bulan madu, masuk itu sahabat Nabi. Keseriusan dalam menggapai surga, mereka ketika untuk dipanggil untuk bersungguh-sungguh, mereka langsung keluarkan semua. Amwal wal anfus, harta dan jiwa. Bahkan mereka itu memberikan harga yang paling mahal, yaitu anfus, nyawa, jiwa. Kita besok mati juga belum siap. Bener nggak?
Ya kan? Besok mati juga belum siap. Disuruh bersungguh-sungguh, kita masih banyak alasan. Udah berapa menit? 25. Ya, baik, pengajiannya sampai jam sekarang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.